Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur di hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan kita. Dan karena itu menikmati setiap kasih dan kemurahan Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang senantiasa akan menuntun dan membimbing langkah hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, inilah kami, umat-Mu yang Engkau kasihi. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu, menaikkan syukur, sukacita kami atas berkat penyertaan Tuhan yang boleh kami terima dan kami rasakan. Engkau hentar kami nikmati hari yang baru, dan kami akan melaksanakan segala tugas kerja tanggung jawab kami. Kami butuh firman kehidupan yang akan senantiasa mengarahkan setiap langkah hidup kami di jalan hidup yang Engkau kehendaki. Maka berkenan Engkau yang senantiasa mau berbicara bagi kami, sehingga kebenaran firman yang diberitakan boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam hidup kami. Maka Engkau yang senantiasa berbicara bagi kami sedia mendengar firman kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dalam bagian bacaan Matius pasal 16 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melangkah di hari hidup yang boleh kita lewati sampai saat ini, seringkali kita suka berbagi kisah, cerita, pengalaman hidup bersama orang-orang yang kita kasihi. Apakah itu orang tua, anak, sanak saudara kita, atau sobat kenalan kita. Ataupun sebaliknya, terkadang mereka yang kita kasihi berbagi kisah, cerita, pengalaman dengan kita. Nah, apa yang disampaikan terkadang ada yang bersifat rahasia atau tidak untuk diketahui halayak banyak orang. Dan tentunya diharapkan rahasia itu boleh tetap terjaga dan tetap terpelihara. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan pun menginginkan murid-muridnya menjaga rahasia besar tentang dirinya yang adalah Mesias. Sebagaimana jelas dicatat dalam bagian bacaan firman Tuhan kita di hari ini. Kita lihat bersama dalam ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Di sini Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang siapa sebenarnya Yesus. Yesus meminta murid-muridnya untuk menjaga rahasia percakapan mereka. Jangan sampai rahasia mereka atau rahasia Yesus yang adalah Mesias menjadi rahasia umum. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tentunya hal ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan Yesus bagi murid-murid untuk menyampaikan kabar berita sukacita tentang dirinya yang adalah Mesias atau Juru Selamat. Namun, dalam konteks bagian bacaan saat ini, Yesus punya alasan mengapa
Ia melarang murid-murid untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran dirinya yang adalah Mesias. Ya, yang pertama, belum waktunya untuk diberitakan. Dan kemudian Yesus ingin keberadaan dirinya sebagai Mesias dibuktikan lewat perbuatan-perbuatannya yang nyata. Yesus ingin pekerjaannya yang dahsyat dan luar biasa membuktikan kebenaran yang sesungguhnya bahwa dialah Mesias. Sehingga banyak orang yang akan menaruh percaya kepadanya. Nah, Yesus yakini bahwa karya mujizat mampu membenarkan dirinya sebagai Mesias, pun mampu menghindari kesaksian yang salah tentang dia. Sehingga dari peristiwa kematian dan kebangkitannya, maka menjadi bukti bahwa dia adalah Mesias. Dan setelah peristiwa kematian dan kebangkitan daripadanya, maka kebenaran itu harus terus diberitakan sampai pada saat ini. Nah, belajar firman Tuhan hari ini mau mengajak saya dan saudara-saudara untuk memahami betapa pentingnya kita menjaga rahasia kepercayaan yang diberikan bagi kita. Jangan sampai semua kepercayaan atau rahasia itu terbuka dengan mudahnya hanya karena kita tidak mampu menahan diri untuk berupaya menjaganya dengan baik. Jagalah rahasia iman, rahasia pelayanan kita. Sehingga rahasia iman, rahasia pelayanan tetap terpelihara dengan baik. Ataupun rahasia-rahasia yang lain tetap terpelihara dengan baik. Dengan mampu memelihara rahasia atau kepercayaan dalam hidup kita, membuktikan integritas diri kita sebagai orang yang dapat dipercaya, yang tentunya dapat mendatangkan berkat dan bukan masalah dalam kehidupan ini. Biar Tuhan yang senantiasa akan menolong dan memampukan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, maka kami boleh diperkenankan oleh-Mu belajar dari kebenaran firman-Mu di hari ini. Firman boleh menguatkan dan meneguhkan kami, bahkan hendak menghentar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas yang baik, yang mampu menjaga rahasia kepercayaan yang diberikan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam hidup yang kami jalani, kami akan mendatangkan keberkatan di mana kami pergi dan kami berada, dan kami tidak membawa masalah ketika kami tidak mampu menjaga rahasia kepercayaan yang diberikan bagi kami. Kami tetap mempersembahkan hidup kami ke dalam naungan tangan kasih-Mu, sehingga Engkau yang senantiasa selalu menuntun dan membimbing hidup kami, sehingga kami tetap melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami berdoa untuk langkah perjalanan hidup yang akan kami tapaki, baik di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Tuhan jualah yang senantiasa sertai dan berkati. Engkau tahu apa yang menjadi usaha, kerja, dan harapan hidup kami. Maka semuanya kami mau persembahkan dalam tangan-Mu saja, sehingga Engkau yang menuntun kami untuk boleh meraih berbagai keberhasilan, kesuksesan, kemujuran, dan keberuntungan dalam setiap usaha kerja yang kami lakukan. Dan ketika di saat ini Engkau mendapati kami sedang ada dalam pergumulan hidup
ada dalam berbagai tantangan, persoalan, bahkan ketika kami mengalami sakit, Tuhan yang senantiasa akan menguatkan dan meneguhkan kami. Tuhan memampukan kami melewati setiap tantangan demi tantangan yang Tuhan izinkan bagi kami. Kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlambat mendatangkan pertolongan dalam hidup kami. Tapi kami juga mau berdoa ketika saat ini kami boleh bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan, ketika kami boleh bersuka cita, bertambah usia secara pribadi atau keluarga. Tuhan berkati kami, Tuhan yang melengkapi segala sukacita, kebahagiaan yang teralami dalam langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Moria Rike diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menaruh kuasa, hikmat, bijaksana surgawi daripadamu bagi setiap hamba-hambamu Tuhan yang Engkau utus melayani bersama di sini. Biarlah dalam sukacita iman kami mempersiapkan renungan harian keluarga di setiap hari, sehingga itu boleh tertuang menjadi berkat bagi setiap pribadi yang mengikuti dalam renungan harian keluarga di setiap harinya. Kami juga berdoa untuk tim musik dan multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan tetap mau pakai secara luar biasa dan heran, menambah-nambahkan sukacita melayani, menambah-nambahkan talenta karunia bagi mereka, sehingga dengan semuanya itu mereka dengan sukacita iman mempersiapkan renungan harian keluarga ini dengan sebaik mungkin untuk ditayangkan di YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Hidup mereka, hidup kami semua, bahkan hidup setiap umat Tuhan yang selalu rindu mendengar firman Tuhan dalam YouTube Gemim Bukit Moria Rike diberkati dan disertai Tuhan. Maka inilah yang menjadi doa kami. Ini permohonan kami yang kami mau bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih hidup kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.